Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan membahas lagi-lagi tentang Sintayong yang pasti teman-teman juga sudah tahu. Sejak kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah memenuhi janjinya untuk siap duduk bersama dengan STY untuk bisa mereview ya apa yang sudah dilakukan oleh STY sejauh ini dan juga menyangkut masa depan dia. Dalam beberapa video saya sebelumnya di konten saya itu memang saya sudah jelaskan bagaimana terus bisa mendorong agar pengurus PSSI dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick untuk secepatnya ya mengambil langkah-langkah ke depannya, duduk bareng dengan STY membicarakan masa depan dari pelatih asal Korea ini. Karena kita tahu bersama pada 31 Desember akhir tahun ini 2023 ya, masa tugas STY itu berakhir. Udah 4 tahun setelah masuk pada Desember 2019. Nah, sampai kesininya dia akan selesai. Nah, ini bagaimana? Tentunya kan ada kegelisahan dari STY. Menyangkut ya karir dia. Saya pikir wajar bagi seorang pelatih untuk mengetahui sejauh mana apakah dia akan terus bisa berlanjut menangani bersama dengan tim nasional kita. Karena STY ini kan menangani bukan cuma di satu level, bukan saja di tim senior, tapi juga ada di tim junior. Kita tahu bersama kemarin gagal persiapan untuk U20 ketika Piala Dunia itu dibatalin. Kita sebagai tuan rumah dan pasti ada kekecewaan besar. Ya tinggal 2 bulan masanya dan FIFA membatalkan ini, padahal persiapan itu selama hampir 3 tahun itu terus digembleng habis ya oleh STY dan diberikan tugas berat bagi dia ya untuk membawa tim ini lolos dari fase grup. Tapi ya sudahlah, kita mau bicara apa, itu sudah lewat. Nah sekarang bagaimana? Ya federasi sekarang ketika Erick Thohir sudah menjadi ketua untuk melihat ke depan. Nah, itu yang Erick minta kemarin, bahwa dia harus berbicara untuk melihat lagi isi kontrak dari STY itu bagaimana bunyinya. Karena kan memang dia tidak tahu, dia tidak pernah membacanya. Ini akan dia bilang mereview lagi. Bagaimana kontraknya, ya kemudian gaji dari STY itu bagaimana, dan juga ada target-target khusus yang memang dibidik oleh kepengurusan saat ini, dan itu juga pantas kalau memberikan tantangan bagi STY memang harus demikian, karena paling tidak di ujungnya ya karir dia sebagai pelatih kalau bisa berbicara sampai akhir tahun ini, STY ini membawa tim nasional senior lolos ke putaran final setelah kita sukses di Kuwait, menjadi salah satu di antara 5 runner-up terbaik saat itu. Ya kita bisa mengalahkan Kuwait bahkan di kandang lawan, hanya kalah 1-0 dari Yordania, dan kita menghabisi Nepal saat itu ya, dengan pesta gol. Nah kita runner-up di bawah Yordania. Nah ketika kita lolos, nah ini mungkin target yang ada, bukan hanya sebagai penggembira tentunya di Piala Asia nanti. Kan Piala Asia itu kan berlangsung di Qatar. Qatar sebagai tuan rumah yang akan memainkan laganya di antara Januari dan Februari. Kenapa dilakukan demikian? Karena cuaca iklim di sana ya sangat mendukung untuk memainkan pertandingan dengan durasi yang agak panjang, sama seperti Piala Dunia ketika Qatar menjadi tuan rumah. Dimana kemarin kan kita tahu bersama November Desember tahun yang lalu dengan Argentina bisa menjadi juara, mereka mainkan di sana dengan suasana tidak terlalu panas sekali. Kalau di bulan Juni Juli itu memang udara yang tidak bersahabat. Nah Piala Asia itu sendiri kan sesuai dengan rencana itu berlangsung di 16 Juni sampai 16 Juli. Tapi kemudian karena Qatar sebagai tuan rumah, kita salah satu tim juga, salah satu negara juga yang membidik sebagai tuan rumah bersama dengan Korea Selatan. Ya setelah Cina mundur, dan akhirnya AFC memilih Qatar tentunya dengan berbagai fasilitas ya, infrastruktur yang sangat bagus, stadion-stadion yang baru digunakan di Piala Dunia, dan mereka layak. Nah di sanalah pasti Erick Thohir akan mengutus mungkin STY yang membawa tim senior, Mark Klok dan kawan-kawan ini lolos untuk paling tidak lolos dari grup, harus bersaing. Dan target itu kan yang dilakukan oleh Erick Thohir itu bukan juga berbicara sekarang di Asia Tenggara, tapi dia ingin lebih. Ya, saatnya untuk bisa naik. Ya, naik kasta harus berbicara di Asia. Nah, untuk kesananya kan ada beberapa step yang harus dilalui memang dengan target-target yang diberikan oleh Erick Thohir. Sebelum ke Piala Dunia juga masih ada Asian Games ya di Cina. Itu harus dilihat karena berdekatan juga dengan kualifikasi U23 Asia. Ini juga harus dilihat memprioritaskan mana atau dua-dua, karena berdekatan sekali. Itu harus dipersiapkan oleh STY. Ya, di samping harus mengikuti di bulan Oktober
ada kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Amerika, Kanada, Meksiko sebagai tuan rumah. Dan di sana juga kan kita diberikan target khusus, ya bukan hanya juga ikut berpartisipasi, tapi harus ya, bisa lolos dari sana, lolos dari fase grup. Kalau mungkin untuk lolos ke Amerika akan masih perjuangan berat, ya, pasti perjuangan berat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena jatah Asia itu 8, bahkan bisa menjadi 9, dengan satu ada playoff. Jadi semua masih terbuka, walaupun kita tahu bersama kan ada Jepang, ada Korea yang memang levelnya ada di atas, ada Iran, Irak, Arab Saudi, Qatar. Ini kan bagus-bagus tim yang punya peluang untuk bisa lolos. Tapi kalau dengan jatah 8 ya bisa saja. Apalagi kita sudah punya materi pemain yang bagus, ya terutama di lini belakang. Nah ini menjadi tantangan buat Erick Thohir, sehingga Erick Thohir sudah memberi syarat kepada STY. Ya, dia punya tantangan sebagai ketua umum juga untuk membawa Indonesia harus punya prestasi di masa kepengurusan dia, dan juga memberikan tantangan kepada STY yang harus dia lakukan, termasuk juga di FIFA Matchday, karena kan kita sudah tahu bersama di Juni 14 kita akan melakukan pertandingan melawan Palestina di sana. Sebelumnya kita akan memainkan juga laga kedua, tidak tahu siapa lawannya, tapi pasti akan lebih peringkat, dari segi peringkat mungkin akan lebih jauh lebih bagus. September juga ada FIFA Matchday, inilah karena juga berpengaruh di peringkat FIFA. Penting memang buat kita. Sekarang kita dari 149 di tangan STY. Itu dimulai dari 170-an ya, turun ke 155, 151 kemarin terakhir setelah kita menang melawan Burundi sekali dan sekali imbang, ya kita naik lagi ke 149, dan ini bukan cuma sampai di situ, terus akan dikejar karena masih ada negara-negara ASEAN juga yang berada di atas kita, Filipina, Malaysia, apalagi dengan Vietnam, Thailand yang ada. Nah, ini yang kita harus bisa kejar dan bisa melewati mereka. Itulah mungkin tantangan-tantangan ke depan. Memang dalam pertemuan kemarin, kalau saya tidak salah ya, ini tidak dikatakan itu bahwa STY itu langsung diperpanjang kontrak. Ini dia yang masih menggantung kan. Ya, mestinya kan federasi harus, setelah melihat ini harus cepat, tidak perlu harus menunggu, karena dimanapun federasi itu yang ada, ketika ada sisa 1 tahun masa kontrak dari seorang pelatih, sudah harus bicara dan untuk memperpanjang untuk beberapa tahun ke depan, 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan, atau menghentikan. Tetapi sekarang kan Erick masih memberikan kesempatan itu sampai pada akhir. Ya, ini yang menjadi tanda tanya juga, ada apa? Ya, harus bisa menunggu. Mungkin akan melihat sepak terjang kinerja dari STY itu menunggu sampai di akhir tahun. Ya, walaupun saya bilang tadi kan kalau dimanapun itu perpanjang tuh setahun setelah itu harus jelas lanjut atau tidak. Kalau sekarang kan lanjut, tunggu sampai akhir, sampai masa berakhir baru akan dikaji lagi, dilihat, sehingga peluang dari STY 50-50. Padahal saya sudah mengatakan bahwa ini pasti akan berlanjut. Kalau sekarang oke, ya tidak ada masalah. Sampai di Desember tuh oke. Bahkan sampai di Piala Asia kan sudah dijamin oleh Ketua Umum Erick Thohir. Tidak ada masalah. STY masih akan sampai di sana. Tapi setelah itu, kalau jeblok, udah pasti saya pikir bahaya posisi dari STY. Ya, tidak akan. Makanya sekarang dia digantung dalam hal ini, menurut saya ya. Kan tidak jelas. Tapi kita menunggu nantinya. Ya, kalau kita punya hasil yang bagus di FIFA Matchday, kemudian STY bisa berprestasi dengan baik, ya terutama di Asian Games, di U23 kualifikasi, yang paling penting bagaimana juga terjun di sejak putaran pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan yang paling penting di Qatar nanti putaran final Piala Asia itu. Kalau kita bagus pasti akan berlanjut. Kalau kita lolos dari grup dan memperlihatkan kinerja yang baik, apalagi kalau kita masuk perempat final, wah ini oke lah untuk seorang STY. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau sampai dia berhenti dan dipecat, banyak klub yang sudah melihat dia membidik STY. Bahkan negara-negara tetangga kita juga di ASEAN sangat menyukai dengan STY pasti. Kalau sampai dilepas, sayang memang kalau melepas STY, menurut saya memang harus ada 2-3 tahun lagi ke depan. Panjang, karena dia sudah punya berproses dengan pemain-pemain muda ini kan. Memang sejauh ini prestasi STY itu meloloskan tim muda kita di Piala AFF 2020 sampai ke final dan kalah dari Thailand. Selebihnya kan kita tidak bisa melihat itu. Kemarin di SEA Games juga hanya sampai di semifinal, diputuskan oleh Thailand. Tapi kan dia membawa tim ini lolos ke putaran final di 2 ajang loh. Putaran final Piala Asia untuk level senior dan di level U23
Kita bisa lolos ke Uzbekistan kemarin. Di Uzbek juga kita kan tidak parah-parah amat. Bagus lah di grup. Ada sekali menang, ya sekali imbang, sekali kalah. Bahkan kita bisa menahan tuan rumah Uzbek, draw, dan Uzbek akhirnya menjadi juara Asia. Lolos ke Piala Dunia U20 yang tadinya akan dibuat di Indonesia. Bahkan dengan Irak. Nah, itu mereka berada di pool kita. Ya. Kita menang lawan Syria, jadi saya pikir tidak jelek apa yang dilakukan oleh STY. Dan kalau lihat dari statistik, STY menangani tim senior ya. Saya bicara dengan tim senior. Ini oke lah, 31 pertandingan dengan level tim senior yang dia pegang, itu 17 kali menang, 8 imbang, dan 6 kali kalah. Jadi presentasi dia mungkin sekitar ya 54% lah, bisa dikatakan sini. Jadi oke lah kalau bisa dikatakan. Nah itu untuk level senior. Kalau di semua kompetisi, semua ajang yang ditangani, bersama dengan tim-tim junior, kita hitung, itu ada 70-an pertandingan yang dia sudah ini. Dan bersama dengan STY kalau bermain di kandang, yang dia pegang itu tidak kalah di tangan STY lah. Berbeda dengan kemarin kan kita kalah dari Lebanon, itu di tim U22 itu dipegang oleh Indra Safri untuk persiapan ke SEA Games. Dan lihatlah bagaimana tangan dingin dia juga yang membawa bahwa sebagian besar gerbong yang dibawa Indra Safri ke SEA Games nantinya di Kamboja untuk U22 nanti yang mulai bertanding bertanggal 29 April ini itu bekas polesan dari STY. Semua ada sana, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, semua ada di dalam. Ada Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho, semua kan ada di dalam. Ada Ramadan Sananta, itu sebagian ada ikut bersama dengan tim SEA Games kita. Jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana masa depan ini bagi STY ya. Dia akan berlanjut atau tidak. Tapi semoga bagi Erick Thohir artinya memberi kesempatan dialah untuk terus. Jadi jangan sampai hanya sudah sampai di Piala Asia, apapun itu ya. Dia harus ditambah menurut saya ya untuk bisa melihat ke depan. Tapi kan keputusan ada di Exco dan juga di Erick Thohir. Kalau bisa mereka melihat bahwa memang perlu diganti ya terserah dari mereka semua. Tapi kalau ditanya ke saya perpanjang aja lah untuk dia. Toh kalau siapapun pelatih yang baru datang tidak menjamin bahwa akan lebih baik tentunya. Sudah banyak ya. Alfred Riedel contoh sukses ya, mau di Vietnam yang dia pegang atau di mana. Itu datang ke Indonesia juga nggak bisa membawa tim ini juara, paling tidak di AFF ya. Peter Wade sukses bagus bersama dengan Thailand, datang ke Indonesia juga hancur juga, nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa menjadi juara. Jadi memang tidak ada jaminan sama sekali. Nah, mumpung STY ini kan sudah bagus, banyak pemain-pemain lahir, pemain-pemain muda ke sana. Terakhir ada kabar bahwa Park Hang-seo yang sukses bersama dengan Vietnam, 2 kali membawa Vietnam juara di SEA Games ya, lolos ke putaran ketiga ya di Piala Dunia. Kemarin Piala Dunia, kemudian Piala Asia ke perempat final, ya. Ini akan ke Indonesia katanya setelah dia pensiun di Vietnam, tapi itu kan hanya hoax dan sudah dibantah oleh Erick Thohir. Itu hanya permainan digoreng habis oleh media-media Vietnam saja, ya. Dengan Park Hang-seo yang akan ke Indonesia, termasuk dengan Mano Polking yang sukses bersama dengan Thailand kan, 2 kali Polking ini membawa Thailand juara di Piala AFF 2020 dan kemarin juara lagi mempertahankan gelar, katanya mau ke Indonesia tapi enggak lah. Dan itu kan sudah terbantahkan semua oleh ketua umum. Jadi saya pikir tidak perlu dengar dengan apa yang berkembang di luar. Karena Erick Thohir mengatakan dia tidak pernah melakukan hal apa-apa. Apalagi nego-nego dengan siapapun pelatih di luar Indonesia. Fokus dia masih tetap dengan Sintayong untuk bisa menyelesaikan masa Sintayong ini. Tapi menurut saya usul ke Pak Erick ya lanjutkan aja lah Pak Erick. Kalau menurut saya. Tapi kan semua keputusan lagi-lagi saya bilang. Kembali ke Anda dan para exco untuk menilai seorang kinerja dari Sintayong nantinya bersama dengan tim nasional kita. Sampai di sini ya pembahasan saya dengan bagaimana pertemuan Erick sudah terjadi kemarin terwujud dengan Sintayong, dan semoga Sintayong ini akan lebih panjang lagi mendapatkan hasil yang baik bersama dengan tim senior kita dan juga dengan tim junior ya, sehingga bisa mendapatkan suatu pengakuan yang luar biasa dari Pak Erick Thohir. Dia teguh berpikir, nah harus lanjut, itu yang kita tunggu ya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.